A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini rahmat Allah, kasih sayang Allah selalu terlimpah kepada kita semua, sehingga semangat kita untuk menjalankan syariatnya tetap menggebu-gebu dalam hati kita, sehingga kita bisa menjalankan sholat wajib subuh berjamaah di masjid yang ini. Dan yang kedua, kita wajib syukur atas semua itu, atas segala karunia yang telah diberikan Allah setiap detik tanpa jeda sedikit pun. Sholawat dan salam tentunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan kepada umatnya seluruhnya, pada dzurriyyat kita tentunya, sampai di akhir zaman nanti, mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan sharing saya tentang Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, khususnya mengenai Asmaul Husna Ya Rahim yang diberikan spesial kepada orang-orang mukmin di dunia. Kalau di akhirat kita biasanya sudah sami'na aja kan. Di dunia ini yang kadang kita masa iya sih seperti itu gitu kan ya, sering seperti itu. Oleh karena itu kemarin kita sudah membahas 3 poin kasih sayang rahmat Allah berupa rezeki yang kita terima. Yang pertama kemarin apa? Kita dilahirkan oleh orang tua kita yang mukmin. Kita lahir di dalam lingkungan yang orang-orang mukmin, muslim. Dan kita juga berada di negara yang alhamdulillah mendukung keislaman. Itu rezeki yang sangat-sangat besar diberikan kepada orang mukmin. Kan orang lain juga diberi seperti itu Pak Haji di Indonesia kan gitu kan. Coba kita bayangkan, kita lahir di Amerika misalnya kan ya. Sudah keluarga kita belum tentu orang muslim atau orang mukmin, lingkungan kita apalagi, negaranya apalagi kan gitu. Katakanlah nggak usah jauh-jauh ke Singapura, nggak usah jauh-jauh ke Amerika. Misalnya kita lahir di Singapura aja begitu. Atau kita lahir di Papua lah gitu di Indonesia, lahir di Papua, yang keluarga kita belum tentu seorang muslim. Nah, apalagi lingkungan kita belum tentu seorang muslim juga. Kan berat bagi kita perjuangan untuk menjadi seorang mukmin bagi kita. Nah, Allah Bapak Ibu sekalian melahirkan kita di Indonesia, di Depok dan Sukamukti atau Sukamaju ini dalam kondisi yang sangat super dahsyat kasih sayangnya kepada kita. Masa dengan kondisi seperti itu kadang-kadang kita terlena kan ya. Kadang-kadang kita terlena. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang kedua kemarin saya sampaikan bahwa kemudian Allah memberikan pahala, ya kan? Allah menjanjikan rezeki berupa pahala terhadap terhadap semua perjuangan kita untuk menjalankan syariatnya, kan begitu kan? Jadi misalnya salah satu syariatnya kita menjalankan sholat, Allah memberikan pahala terhadap memberikan rezeki terhadap kegiatan sholat atau ibadah yang lain yang kita lakukan.
Dan itu diterima oleh Allah sebagai janji yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Nah, misalnya tadi saya sampaikan kebalikannya, kita misalnya di Papua sebagai seorang non-muslim, kan apa yang dikerjakan sebagai ibadah belum tentu diterima dan diberikan janji pahala. Nah, ini kan kelebihan bagi kita sebagai seorang mukmin, dan itu tentunya wajib kita syukuri, ya. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan pertolongan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari itu, menghindarkan terhadap beberapa musibah, ya kan, yang bisa membawa kita menjauhkan diri kita dari syariat. Ini bedanya kan ya. Jadi apabila kita misalnya sederhananya ya, rumah kita tetanggaan gitu kan, satu daerah di komplek ini semua kan ya. Kemudian kebetulan malam Ahad kita ada pengajian. Sebenarnya kita sudah males-malesan mau berangkat, badan kita greges lah gitu kan. Badan kita greges, kurang enak gitu kan. Nah, kemudian datanglah saudara kita di depan rumah kita, kan gitu. Kang Heri, yuk berangkat yuk Kang Heri, kan. Kita dengerin ada Ustadz Aceng datang ini, sudah siap di masjid lagi misalnya. Jadi yang kita tadi mestinya nggak mendapatkan apa-apa, ya kan, dan itu bisa membawa kita ke dalam yang menjalankan syariat. Ternyata ada orang yang Allah mengirimkan saudara kita untuk mengajak, mengingatkan, mendorong, mensupport untuk menjalankan syariat itu. Kalau kita hidup di, mohon maaf sekali lagi, hidup di Amerika Pak Ibu, itu nafsi-nafsi banget gitu kan ya. Itu bahkan agama itu kan privasi 100%. Jadi mohon maaf, jangan sekali-kali kalau Bapak Ibu ke Amerika itu yang nanya agamamu apa, itu marahnya minta ampun. Karena Anda memasukin daerah privasi seseorang gitu ya, yang sangat ketat gitu. Jadi nggak boleh di sana itu bertanya seperti itu, nggak boleh. Kalau di sini mah biasa aja gitu kan ya. Kalau di sana nggak boleh. Bahkan kalau kita misalnya nanya lebih keras, itu bisa dilaporkan polisi itu. Hanya nanya begitu, mengganggu gitu. Itu kan aneh kan. Misalnya kita saudaranya saudara non muslim, kamu kok nggak pernah ke gereja? Wah, itu marah Pak. Jadi nggak boleh ya itu privasi. Di sini mendapatkan pahala kita itu. Ngajak teman kita ke masjid mendapat pahala. Nah, itu kan rahmat Allah gitu kan. Rahmat Allah yang sangat dasar, yang harus kita laksanakan terus. Jangan, kalau di sosmed itu kanlah jangan berhenti berbuat kebaikan, kan begitu kan, meskipun hanya sedikit, meskipun Anda tidak merasakan hasilnya saat ini, bahkan meskipun Anda dicemooh, kan dasar itu ya. Jadi rahmat Allah khusus kepada seorang mukmin. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah di dunia ini Allah akan memberi kita rezeki yang thayyib. Nah, ini spesial banget kan, rezeki yang thayyib. Semuanya Bapak Ibu, seluruh makhluk yang diciptakan Allah, seluruh manusia, jelas kita ya kemarin sudah sampaikan, rezekinya ditanggung Allah. Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, ya kan? Tetapi kepada orang mukmin Allah memberikan rezeki yang juga thayyib. Contohnya Bapak Ibu sekalian, kita mengenal kenapa kita itu dilarang memakan babi, dilarang memakan bangkai, dilarang memakan darah dan sejenisnya. Karena Allah yang menciptakan kita tahu bahwa barang-barang itu akan merusak tubuh kita.
Iya kan? Lah Pak Haji, orang-orang di barat itu pada makan babi sehat-sehat semua, gitu kan ya. Wah ini poin namanya pemikiran itu kan banyak diadu-adu gitu kan ya. Nah, tapi kita akan melihat Bapak Ibu sekalian bahwa seluruh makanan yang masuk di dalam tubuh kita itu kan akan menumbuhkan sel-sel di dalam tubuh kita. Setiap hari ribuan sel itu mati di dalam tubuh kita, mati, mengering, mengelupas. Sederhana aja, misalnya kaki kita ini ya, kaki kita ujung jempol atau ujung tumit gitu kan, kalau kita keruk pakai kuku gitu kan ya, kan banyak kulit-kulit yang ada di kuku kan, itu adalah sel-sel yang mati. Tetapi di bawahnya, di balik sel-sel yang mati itu tumbuh ribuan juga sel-sel yang hidup menggantikan sel-sel yang mati. Rambut kita potong, akan tumbuh lagi selama kita memberikan nutrisi. Ya enggak? Alis kita mohon maaf misalnya, seandainya kecabut gitu kan ya, jenggot kita kecabut, akan tumbuh lagi. Jadi yang mati akan digantikan. Nah, pengganti ini kan tumbuh berasalnya dari makanan yang kita makan, minuman yang kita teguk. Kalau itu menjadi darah, ya kan? Kalau itu menjadi hati atau jantung kita, maka sifat dari makanan itu mempengaruhi di dalam kehidupan, pergerakan sel kita, pertumbuhan sel kita, atau pola pikir kita dan lain sebagainya. Ya enggak? Misalnya Allah itu menetapkan jangan banyak makan kacang-kacangan kalau sudah senior misalnya. Tapi karena kita suka peyek kacang itu, masya Allah itu satu black itu bisa habis 2 hari. Yang terjadi apa? Ya asam urat kan begini. Padahal sudah ditetapkan. Nah itu ketoyiban dari Allah yang memberikan itu ya. Jadi memberikan rezeki yang thayyib. Banyak di antara kita mohon maaf gitu kan ya, kelihatannya rumahnya bagus, mobilnya bagus, kehidupannya kelihatan kaya raya, tapi ternyata banyak anak-anaknya yang kurang soleh dan solihah. Tapi Bapak Ibu yang mendapatkan rezeki yang thayyib, anak-anaknya soleh dan solihah, kehidupan keluarganya menjadi samawa, ya enggak? Kita itu sering marah-marah, misalnya sering sebagai suami sering marah pada istri. Itu sebenarnya salah satunya, sebenarnya dia makan apa sih kan gitu, kadang-kadang kita ngomongnya begitu. Wah tiba-tiba pulang ngegas terus. Tadi di kantor makan apa? Kadang-kadang begitu. Nah, pada orang mukmin ini Allah sudah memberikan yaitu pagar-pagar untuk mendapatkan rezeki yang thayyib, ya. Bapak Ibu sekalian, banyak orang kita, misalnya kita banyak di antara kita bisa membeli kasur yang mewah-mewah kalau untuk ingin tidur kan ya. Tapi kan banyak juga tidak bisa membeli tidur. Ya enggak? Kemarin saya sampaikan, enak loh tidur di spring bed yang empuk mendut-mendut, tapi faktanya dia menangis terus tuh di atas kasur. Kenapa? Di atas kasurnya itu tidurnya adalah di ruang kelas 2 rumah sakit. Empuk enggak itu sobeknya? Empuk itu, apalagi meskipun itu di kelas 1 rumah sakit ya, itu kan empuk ya, empuk, AC segala macam disiapin. Nyaman nggak kita? Agak nyaman itu, yang nunggu pun nggak nyaman. Masih nikmat tidur di rumah, kasurnya meskipun sudah lama dan nggak empuk, tapi merasa masih nikmat gitu. Sama-sama sakitnya. Sama-sama sakitnya, tidur di VIP rumah sakit dengan tidur di kamar kita, sama-sama istirahatnya, masih nikmat di rumah. Nggak tahu kenapa. Ya itulah
Apa itu rezeki thayyib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin, ya kan? Nah, kita juga bisa berdasarkan dari nas yang sering kita baca, ya, sering kita baca oleh yang sering disampaikan para ustadz dalam surat At-Tolak, ya, dalam surat At-Tolak ayat 3, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, seterusnya kan, itu sangat kita kenal, ya. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki yang thayyib, padahal itu thayyib, tapi menurut kita sedikit, tapi bila kita bertawakal, maka itu akan memberikan kecukupan, kan gitu kan, memberikan kecukupan yang bagi kehidupan kita. Begitu juga di dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan tak kala Tuhan memaklumkan, ya, menyampaikan firman-Nya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat itu kepadamu. Ini ayatnya sangat jelas, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in sakartum la adidanakum wa la in kafartum inna adabila syadid. Jadi sangat jelas sekali, ya, rezeki yang thayyib tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya setelah Allah memberikan rezeki yang thayyib, yang kelima, kasih sayang dan rahmat Allah kepada orang mukmin di dunia, yaitu Allah akan memberi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dan memberitahukan cara kita, ya kan, membersihkan harta yang kita peroleh, ya enggak, yaitu melalui zakat. Dan apabila kita melaksanakan itu, maka rezeki yang kita peroleh menjadi thayyibah dan halal, dalam tanda kutip 100%, kan gitu, kan. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Kita memahami dalam kita mendapatkan rezeki, dalam kita berikhtiar untuk meraih rezeki dengan berdagang, dengan bekerja, dengan apa saja, itu kan bercampur, ya. Bercampur antara yang halal, antara yang subhat, antara yang haram. Karena apa? Karena lingkungan kita tidak semuanya halal. Kita sudah bikin proposal untuk proyek A dengan daki-daki sesuai dengan ketentuan, lapor ke atasannya, Pak, ini proposal kita untuk proyek A, dananya sekian, bla 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 bla, ya kan? Terus kepalanya ini nanya, terus ya begitu Pak, jumlahnya sekian. Terus nah kita nggak mudeng-mudeng ini. Maksudnya terus sisanya untuk kita apa gitu loh, maksudnya kepalanya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi satu dilematis, kan, satu dilematis. Proyek ini berjalan sesuai ketentuan atau proyek ini dilakukan sedikit penyelewengan sana penyelewengan sini, kan gitu kan. Nah, itu kan menjadi rezeki yang kita ikhtiarkan tadi tidak 100% bersih. Maka Allah memberikan jalan kepada orang-orang mukmin ini supaya rezeki yang kita terima, kita bawa pulang, kita berikan kepada keluarga dan anak istri kita adalah rezeki yang bersih, yaitu dengan zakat. Nikmat, kan? Apa aja, apakah orang-orang non-muslim juga ada seperti itu? Ya ada, tapi bentuknya berbeda,
dan hasilnya akan berbeda, kan gitu. Kan kita paham, bayangkan kita itu mencari rezeki diperintahkan Allah, ya, ikhtiar kita mendapatkan janji pahala apabila sesuai dengan syariat. Tuh kan dasar dikongkon dikasih upah kalau orang Jawa. Kemudian kita mendapatkan rezeki itu tidak 100% halal misalnya. Kemudian Allah memberitahu supaya halal, maka lakukanlah zakat, keluarkan zakat. Kita melaksanakan zakat, ya kan? Kita melaksanakan zakat berarti melaksanakan syariat. Melaksanakan syariat mendapatkan janji pahala. Mendapatkan janji pahala, mendapatkan rezeki yang bersih. Ini yang dijanjikan kepada orang-orang mukmin, Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat lagi bahwa dalam surat At-Taubah itu kan jelas sekali kan ya, dalam surat At-Taubah 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Bapak Ibu sekalian, kita membayar zakat ternyata dapat banyak hal, ya kan? Harta kita menjadi bersih, kita mendapatkan janji rezeki berupa pahala. Ini yang yang ketiga, jarang kita terima. Kita ternyata didoakan oleh Pak Haji Latif untuk kebaikan. Bener nggak? Setiap kita membayar zakat, diajak salaman Pak Haji Latif, kemudian didoakan. Ada yang nggak dapat begitu? Kalau nggak dapat minta. Kan begitu. Dan doa yang super dahsyat kan? Doa yang super dahsyat ya kalau kita memahami ini itu kan, yaitu Allah memberi rezeki kepada kita, kemudian memerintahkan untuk membersihkan. Hasil rezeki yang kita terima tadi sebagaimana saya sebutkan tidak 100% halal, maka diperintahkan untuk mengeluarkan zakat itu. Setelah kita keluarkan zakatnya, ya kan, harta jadi menjadi lebih bersih, menjadi thayyib sebagai makanan asupan gizi kepada keluarga kita. Keluarga kita menjadi insya Allah sakinah, mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solikah, masya Allah. Jadi seolah-olah Bapak Ibu sekalian ya, kita itu kan dibukakan suatu gerbang namanya gerbang kebaikan. Ternyata di belakang gerbang ada pintu banyak yang juga bisa kita buka berupa kebaikan. Sama seperti, mohon maaf, adalah dosa. Kita membuka gerbang dosa, itu kan ya. Misalnya minum khamr itu, sehingga kita mabuk, maka di belakang gerbang itu ada pintu dosa. Kita sangat mengenal contoh yang sering kita dengar. Seseorang ketika diminta satu pilihan, kamu mau minum khamr, mau membunuh, atau mau berzina, ya kan? Ini sering kita dengar kan? Karena pikiran dia, makanya oh berarti minum khamr aja dosanya paling ringan, hanya untuk diri saya sendiri, iya enggak? Maka dia minum khamr. Ketika minum khamr, apa yang terjadi? Maka halusinasi terjadi di pikiran kita. Kita mabuk sempoyongan, sebagaimana kemarin saya sampaikan, alkohol akan merusak otak kita kan, otak keseimbangan kita kan, sehingga akhirnya dia melihat wanita itu seolah-olah misalnya istrinya, maka dizinailah dia. Jadi minum khamr akhirnya dia berzina. Wanita yang dizinai tadi akhirnya hamil. Karena dia hamil, dia tidak mau namanya tercoreng karena pejabat misalnya, maka wanita itu dibunuh. Astagfirullah. Iya enggak? Jadi pintu gerbang membuka dosa. Ini sama. Pahala kebaikan membuka kebaikan-kebaikan. Ini ditetapkan oleh Allah. Apabila kamu mengerjakan satu kebaikan, maka Allah akan membuka pintu gerbang kebaikan-kebaikan yang lain. Masya Allah ya. Bapak Ibu sekalian, nah
Harta yang terbaik, doa yang biasa ya, doa yang sering kita dengar disampaikan oleh amil zakat kita kepada muzaki kan gitu. Doanya kan sering kita dengar. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu atas barang atau segalanya yang engkau berikan atau engkau zakatkan. Dan semoga Allah memberkahi ke dalam harta-hartamu yang masih engkau sisakan, dan semoga pula menjadi pembersih atas harta-hartamu itu. Kan dasar doanya. Begitu Pak Jalim kayak? Nah, jadi banyak banget ternyata. Jadi ketika Allah memberikan, ya kan, memberikan cara bagaimana kita membersihkan harta kita, ternyata pintu-pintu kebaikan banyak yang terbuka kan? Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah kita bahwa hal itu menjadi lebih baik. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, sebagai contohnya, mari coba kita renungkan ya. Apa nikmatnya, apa enaknya apabila kita mempunyai penghasilan gaji, ya kan lah, katakanlah 20 juta, enak ya, punya gaji sebulan 20 juta, mantap. Kemudian jadi tim muda presiden gajinya berapa? 100 juta, ya enggak? Kan diumumkan gajinya 100 juta. Gajinya 100 juta. Mungkin nggak ada yang mendapat gaji 500 juta? Mungkin banget. Banyak Bapak Ibu sekalian. Bayangin, mohon maaf, itu mempunyai 26 jabatan. Kalau satu jabatan itu kan 100 juta. Ini real loh, ini real itu. Kalau 26 berapa itu? 2,6 miliar. Jadi kalau 500 juta ya biasa ada. Jangan bilang nggak ada, karena pikiran kita nggak pernah pegang 500 juta sama. Kan gitu ya. Baik. Nah, tapi ternyata anggota tubuh kita susah untuk ruko, susah untuk sujud, riwah untuk beribadah. Nikmat nggak kira-kira itu? Bagi kita seorang mukmin, yakin nggak nikmat? Tapi bagi mereka non muslim ya nikmat-nikmat aja. Terus bedanya apa sih? Ya bedanya itu kita mendapatkan rezeki yang misalnya katakanlah UMR kita lah 3 juta 4 juta ya, UMR kita ya 3 juta 4 juta, itu adalah toyib dasar kan bagi keluarga toyib tadi. Kemudian dari 3-4 juta itu ternyata kita masih mempunyai diroh membayar zakat, memberikan sedekah. Jadi harta yang kita terima dalam tanda kutip full 100% bersih misalnya, kan lebih toyib, lebih dasar lagi di keluarga kita. Nikmat, tidur pun nyaman meskipun bukan spring bed misalnya begitu ya, kasur kapuk misalnya, nyaman, tetap nyaman karena itu dimasukkan Allah ke dalam hati kita, rasa ketentraman dan kenyamanan itu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya yang keenam adalah Allah memberi tuntunan tadi, memberi tuntunan yang terbaik saat kita tertimpa ujian, cobaan atau musibah dengan limpahan kesabaran dan kelapangan hati serta keyakinan akan takdir yang terbaik dari Allah kepada diri kita. Ya enggak? Jadi ternyata meskipun Allah memberikan musibah, itu Allah memberikan jalan yang terbaik, tata caranya agar kita dengan kondisi musibah itu mendapatkan rezeki berupa pahala, mendapatkan rezeki berupa keikhlasan, ketenangan batin. Misalnya di Sukabumi yang kesana kemana apa gempa dahsyat itu katalah ya, yang dekat kita lah ya. Orang muslim kena gempa itu enggak? Kena. Orang kafir yang mohon maaf misalnya yang sudah murtad lagi misalnya, kena gempa itu enggak?
Kena. Tetapi bagaimana orang non-muslim dengan orang yang mukmin ini menanggapi sama-sama kena gempa, kena musibah? Beda nggak? Beda, jelas beda. Karena Allah sudah berjanji memberikan cara ya dalam menyikapi musibah. Nanti seperti tadi Pak Ustadz Pak Ustadz Majid sampaikan tentang musibah tadi. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi supaya kita lebih nikmat ketika meskipun kita mendapatkan musibah baik kecil, sedang maupun besar misalnya, dan kita bisa menyatakan diri alhamdulillah. Kena musibah loh bisa ngomong alhamdulillah. Ya enggak? Kenapa? Karena apa? Kalau orang mukmin mendapatkan musibah maka dia berucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan mengucap itu apa artinya? Kita menyandarkan segala sesuatu kepada takdir Allah dan kita menerima takdir itu dengan lapang dada. Dengan kondisi seperti itu berarti kita menjalankan syariat. Ketika kita menjalankan syariat berarti kita mendapatkan janji rezeki berupa pahala. Nah, sekarang non muslim kira-kira ketika mendapat musibah itu apa kira-kira? Wus, kita itu dapat musibah kayak ini seperti ini. Itu loh pemerintah itu loh enggak apa itu namanya? Enggak respon-respon, lambat banget responnya. Apa itu pemerintah yang dipikirin? Udah mendapat musibah, pikirannya kemerungsung, marah-marah kan gitu kan ya. Itu kan tambah di hati kita tambah rusak itu kan. Tambah rusak itu jelas. Nanti lebih parah lagi. Monggo Pak, kita sabar mendapat musibah. Sabar. Aku itu sudah sholat. Gimana? Jadi kesabarannya ini. Kesabaran itu habis. Nah gimana? Coba kita tahu di tenda ini sudah sekian hari, kok bantuan dari pemerintah nggak datang? Ya ampun, kan gitu kan? Karena dia tidak memahami konsep Allah memberikan cara untuk menghadapi musibah. Insya Allah lain waktu ini kita bahas lebih detail karena ini penting ya. Bapak Ibu sekalian, dalam menghadapi musibah dalam surat Al-Baqarah 153 disampaikan, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jelas kan? Apabila kita mendapatkan kesusahan, apabila kita mendapatkan musibah, apa yang kita perlukan pertama adalah pertolongan. Dan Allah sudah memberitahu, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Pertama itu. Iya enggak? Jelas banget kan? Caranya sudah sangat jelas gitu kan ya. Dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Dalam surat Al-Baqarah berikutnya 155, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wa basyiril sabirin. Ini sudah tertata sebenarnya gitu ya. Dalam surat berikutnya Al-Baqarah 156, yaitu yang sobirin tadi ya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bisa bayangkan ya apa yang bakal terjadi pada ayah kita ini dalam kondisi kalut gempa misalnya. Kita sebagai seorang tua, sebagai ayah, sebagai imam keluarga ini saat menghadapi masalah atau ujian misalnya apa saja, hati kita ternyata sikapnya adalah cengeng, sikapnya marah-marah, sikapnya ngomel-ngomel, tidak terima, menghujat dan lain sebagainya. Apa yang terjadi dalam keluarga kita? Kira-kira apa yang terjadi? Misalnya sederhana, mohon maaf ini moga-moga tidak terjadi ya. Anak kita ditangkap polisi, kita belum tahu kasusnya apa. Wah, ini sebagai ayah sudah kemerungsung marah, ini gara-gara itu anu bla bla kan gitu. Kira-kira
kita sebagai ibu atau kita sebagai anak, gimana kondisinya? Kan tambah riwah kan. Yang orang yang kita gandulin sebagai panutan, sebagai imam aja seperti itu kan, membuat persepsi, menangkap musibah itu. Nah kita sebagai anaknya, sebagai istrinya, sebagai kita tambah bingung lagi. Ya enggak? Maka keluarga itu akan bisa jadi menjadi pecah, bisa menjadi saling berantem, saling menyalahkan antar keluarga. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, bila kita bisa sabar sebagai imam atau bisa lapang dada yang yakin itu takdir terbaik, maka akan memberikan suasana keluarga itu menjadi tenang. Pak, anak kita tadi ditelepon kecelakaan di sana. Sabar, tenang, saya konfirmasi dulu kepada teman-teman yang di sana. Kan kita sebagai keluarga enak kan? Oh iya ya, Bapak punya teman ya di sana. Tapi, oh iya ya, waduh gimana ini? Oh siapkan mobil bla bla bla. Wah, tahu semuanya akan ribut itu. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti akan kita rangkum menjadi satu apa itu? Apa Pak Haji? Kesimpulan. Menjadi satu kesimpulan yang akan cukup bagi kita menyikapi hal ini. Bagaimana Allah memberikan rahmatnya kepada kita sebagai seorang mukmin yang ternyata dalam tanda kutip spesial, lebih tinggi, lebih bagus dibandingkan Allah memberikan rahmatnya dan kasih sayang kepada seorang non muslim. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada kesalahan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekurangan karena kefakiran ilmu kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jamaah sekalian, dan saya menyimak apa yang disampaikan pada program kita, mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita. Baik, selanjutnya kita untuk kajian kita pagi ini dan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Ada informasi dari Pak Ustaz.